Kalaupun lo nggak percaya, jangan terlalu egois. Intinya itu, jangan egois. Dari why, percaya nggak percaya, gue prokes, titik. Ternyata prokes gue bertepuk sebelah tangan. Sama orang tua lagi. Gue sampai loss of words, kayak gue bingung, gue harus ngomong kayak gimana lagi untuk membuat para orang tua ini tuh memahami. Gue menjaga lo harus bisa menjaga gue juga, ngerti gak sih? Omicron itu tuh kayak virus zombie, lo ngerti gak sih? Tahu kan lo film zombie? Kalau gue nggak aware dengan brain fog ini, gue nggak akan pernah tahu gimana cara mengatasinya. Brain fog itu apa? Ini brain fog. Hi everyone, Horas Madhita Saluhutna. Welcome back to our YouTube channel, The Sims. Hai. Oke, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga bahagia selalu. Dan yang paling penting, semoga sehat selalu. Oke? Gua akan memulai video ini dengan bertanya ke kalian. Apakah kalian tinggal dengan orang tua yang tidak pernah percaya sama yang namanya COVID? Kalau misalkan iya, artinya kita satu server, kalian akan paham dengan apa yang akan gue bicarakan. Tapi kalau misalkan enggak, well then good for you, kalian orang-orang yang beruntung. Gue langsung aja mulai videonya. But before that, please do not forget to subscribe this YouTube channel. Main-main juga ke Instagram, ke TikTok. Nyalain juga notification-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video kita yang seru selanjutnya yang akan tayang setiap hari Sabtu. Let's start. Mungkin segmen ini bisa dibilang kayak pillow talk kali ya. Gue cuma pengen sharing kenapa nggak ada video selama 2 minggu belakangan. Jadi gini ceritanya. Gue, adik gue, bokap, nyokap, 2-3 minggu yang lalu kami semua dinyatakan positif COVID. Ya, gue mau cerita itu tuh sebenarnya kayak satu, gue malu, tapi di satu sisi yang lain, no, I guess I have to tell you guys about my experience, you know. Gue rinci dari awal ya. Gue basicnya adalah orang yang teramat sangat taat prokes, oke? Mau gue percaya nggak percaya sama yang namanya COVID, pokoknya gue prokes aja, yang seketat-ketatnya. Ya, yang jelas gimana ceritanya gue nggak mau sampai gue kena sama si penyakit itu. Itu yang ada di kepala gue dari awal booming COVID pandemi, oke? Terlepas dari gue percaya atau enggak adanya konspirasi whatever it is, pokoknya gue nggak mau aja sampai kena. That's it. Sesimpel itu yang ada di kepala gue. Terus seiring berjalannya waktu, keluarlah yang namanya varian baru ini, si Omicron. Posisinya, gue sama adik gue kan kerja. Kita semua WFH. Dari sebelum kejadian, itu sudah 2-3 minggu kalau nggak salah gak ke kantor. Bokap gue tuh udah pensiun. Sementara nyokap gue masih selalu ke kantor setiap hari. Terus, ada momen dimana dia dapat undangan. Enggak, ini bukan kejadian baru sekali, 2 kali sih sebenarnya dapat undangan untuk kondangan ada yang nikah gitu ya. Kalau buat gue itu common. Tapi alangkah baiknya, lu tuh menyesuaikan sama kondisi yang terjadi sekarang. Paham nggak? Lu boleh nggak egois? Lu pengen membahagiakan semua orang. Lu nggak mau ngerasa, aduh gue nggak enak nih, ada feeling guilty gitu loh ke orang. Demi orang itu, lu membuat resiko ke diri lu sendiri. Belum lagi, lu tuh nggak tinggal sendiri di rumah. Ada orang lain tinggal bersama lo. Kecuali lu satu kosan di apartemen, whatever it is, entah lu udah punya rumah dan lu tinggal sebatang kara di situ. Itu pengecualian. Emosinya. Ini gue sambil lihat kalender, tapi ini kalender yang ada di laptop. Nanti gue akan foto dan taruh di sebelah sini. Itu kalender literally yang kalender gantung di dinding tembok, di dinding dari tembok kamar gue. Itu sampai gue coret-coret supaya gue mengingat aja. Jadi di malam hari Sabtu tanggal 12 Februari, pada ngecek kalender juga ya. Bercanda. Oke. Serius. Di hari Sabtu malam tanggal 12 Februari itu, nyokap gue bilang, "Kak, kamu punya nggak kutek yang warna apa?" gitu kan. "Kenapa? Kutekin mama." "Mau ngapain?" "Besok mama ada kondangan. Gini, pokoknya intinya gitu." Terus gue bilang, "Ngapain sih harus kondangan? Kan lagi COVID, ini Omicron lagi parah banget loh. Emang nggak bisa ya ditelepon aja atau by WhatsApp chat aja gitu loh, bilang maaf karena apa, nggak bisa dateng, terus ngucapin selamat, bla 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 gitu kan." Ya nggak enak lah, karena itu kan teman sekampung, bla 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 bla. Pokoknya gue masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Gue bisa menerima apa alasan orang selama itu logis.
bisa diterima di otak gue. Oh, make sense, gue bisa terima. Tapi kalau nggak bisa terima, lu mau sampai ke ujung dunia pun itu akan gue jawab. Gue talkback? Enggak. Talkback itu orang yang suka ngejawab-jawab. Oke, anyway, gue bilang gak usah. Ingat ya, tanggal 12 tuh. Terus, besokannya, which is hari Minggu, tanggal 13 Februari, gue bangun nih, gue turun. Kok sepi? Gue tanyalah ke bokap gue, Mama mana? Udah berangkat tadi sama ini? Hah? Jadi kondangan? Dalam hati gue gitu kan. Terus gue naik ke atas. Terus yang ada di otak gue saat itu hanyalah semoga gak ada apa-apa. Nyokap gue pergi sehat. Gue berharap pulang sehat. Tanpa ada virus yang dibawa, intinya gitu deh. Ya, oke. Yaudah gue beraktivitas seharian, gue dan nanti gue bla 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 bla. Sampai di momen dimana sore nyokap gue pulang. Gue denger tuh lewat dari pintu yang lain. Tapi habis itu kok langsung sepi, hening. Terus gue tanya, Mama mana? Tidur gak enak badan. Jelek. Itu gue langsung seketika mati gue. Itu kata-kata yang keluar di mulut gue. Duh. At that time I have bad feeling. Gak enak badannya gimana? Gue langsung nanya ke bokap. Yaudah, karena nyokap gue juga lagi di kamar tidur, terus gue langsung ngomong sama adik gue. Nih gini ya, kenapa adik gue di sini nggak ada? Karena ya udah dia lagi sibuk, dia lagi ada kerjaannya. Jadi gue sendiri aja nggak apa-apa. Gue langsung bilang sama adik gue, deh kayaknya besok kita harus antigen deh. Terus pesen di mana? Nanti deh gue cari-cari gitu. Udah tuh. Gue cari-cari, gue googling, cek di mana-mana segala macam aplikasi. Udah, gue udah booking untuk antigen di tanggal 14 hari Senin. Terus gue turun ke bawah, gue bilang, besok Mama jangan kerja dulu karena aku udah booking untuk antigen. Bokap gue bilang, ngapain antigen? Buat siapa? Buat satu rumah. Ngapain? Pokoknya cekcok. Nanti pasti tuh dia datangnya pakai mobil ambulan, terus rame tetangga, terus nanti pasti kita ditanya-tanyain tuh, ngapain? Gak usah, gak penting itu, buang-buang duit aja. Terus gue jawab, nggak bisa di cancel lagi, aku udah booking. Dan gue juga nggak mau reschedule, gue pengen cepet tahu apa yang terjadi, you know. Udah tuh, pokoknya langsung gue tinggal aja, end of discussion, gue langsung ke kamar. Udah kan, berlalu lah pokoknya di tanggal 13 malam itu. Di tanggal 14-nya, hari Senin pagi, nakes yang akan datang ke rumah gue ngubungin gue kalau dia konfirmasi bisanya datang jam 4. Karena di hari itu dia juga keliling ke rumah-rumah untuk yang antigen atau PCR juga, sama, oke? Ke si nakes yang akan datang ke rumah gue bilang, tolong konfirmasi kalau kalian tidak akan datang dengan menggunakan mobil ambulans. Maksudnya dengan kendaraan pribadi, entah motor kayak entah mobil gitu kan. Terus dia bilang, oh memang sudah dikasih tahu kok sama CS-nya mungkin ya, yang pertama kali gue kontak. Gue memang ada request seperti itu, jadi ya udah dia akan datang dengan motor katanya. Udah itu. Terus gue tanya lagi. Ini sebenarnya silly questions, but I just wanna make sure karena gue sebelumnya nggak pernah yang namanya PCR atau antigen home service. Pertama kali terjadi di hidup gue. Gue nanya, akan pakai APD itu nggak gitu kan? Maksudnya selama perjalanan dia langsung pakai APD. Oh enggak, kami nanti pakai APD-nya pas udah nyampe tempat, aman ya. Terus pas dia ada teks gue, Mbak saya udah depan rumah. Gue turun pakai masker gitu kan. Gue juga bilang sama adik gue, orangnya udah nyampe di bawah. Posisinya nyokap gue sama bokap gue tidur. Nyokap gue tidur depan TV. Dia yang nggak enak badan, tapi tidur depan TV di sofa. Bokap gue yang di kamar. Oke. Kalian berpikir sendiri. Terus gue bangunin, gue bilang dalam ada jaga jaraknya, gue bilang, Mah itu orangnya udah nyampe. Apa? Itu reaksi nyokap gue. Nakes yang untuk nanti antigen udah nyampe. Apa? Mama nggak tahu kalau akan di antigen. Pokoknya dia cekcok. Gue cekcok tuh. Terus gue bilang, gue ketok kamar bokap. Pah itu orangnya udah nyampe. Gak jawab. Gue bilang lagi, Pah itu orangnya udah nyampe mau antigen. Apa? Gak mau. Gak mau. Pokoknya intinya mereka berdua bilang gak mau di antigen. Dan nyokap gue sempat bilang, Mama gak mau di antigen. Nanti kan di kantor Mama bisa antigen. Terus nanti Mama tahu, karena kan Mama lagi batuk. Itu pasti nanti Mama akan dipositifkan. Reaksi gue cuman, lalu gue jawab, pokoknya aku udah bayar dan ini gak bisa di reschedule. Sebenarnya bisa, tapi gue gak mau. Gue mau hari itu juga. Dan gak bisa di refund. Tapi kalau refund emang bener gak bisa ya. Jadi kalau misalkan hari ini nggak antigen, tes itu tidak dilakukan, uang aku angus. Tahu apa reaksinya? Biar aja uang kamu angus. Itu kayak, you know? Dan pada saat nyokap gue bilang kayak gitu, itu kayak, hah? Seriously? Like, hah? Gitu kayak, hah? Gimana nih? Intinya di saat itu gimana ceritanya gue harus memaksa, nih gak bisa nih, ini harus ada unsur pemaksaan karena orangnya udah ada di depan, udah nyampe di teras, dan gak mungkin hanya gue sama adik gue. Dan belum lagi yang sakit yang gak antigen. Maksud gue gini, nih ya kalau gue ngomong sesama temen, lu yang sakit, lu lah yang paling penting untuk dites. Paham?
Anyway, singkat cerita, akhirnya udah cekcok udah heboh dah pokoknya. Sampai gue yang kayak, aduh anjir, gue malu banget nih sama nakes yang ada di depan, anjay. Dia pasti denger percekcokan ini, ya kan? Selama tes berlangsung, gue nanya ke nakesnya, ini ditungguin apa ditinggal? Oh, ini ditunggu, nanti mbaknya sekeluarga bisa langsung lihat sendiri hasilnya seperti apa. Jaraknya berapa lama? Gue tanya, 15-30 menit. Udah tuh kan, yang pertama tes itu nyokap, baru bokap, baru adek gue yang paling terakhir, ya. Capek cerita. Serak suara gue tuh tenggorokan gue masih sakit. Udah selang 15-30 menit sampai di momen adek gue yang dites. Yang pertama kan tes nyokap gue, keluarlah hasilnya. Cara melihatnya itu adalah pakai sinar UV. Dia modelannya kayak senter gitu, pokoknya disenterin sama dia. Terus kelihatan garisnya, 2 garis merah tapi garisnya guys, bukan biru. Terus gue nanya dengan polosnya, ini maksudnya apa? Gini ya, reaksi nakesnya pada saat gue tanya itu ada jeda pada saat dia tuh mau menjawab pertanyaan gue kayak, oh ini ya positif gitu. Itu reaksi si nakesnya. Anyway, udah semuanya beres tes sampai gue yang paling terakhir, terus ditungguin, terus nakesnya juga ngobrol sama nyokap gue. Intinya dia berusaha untuk memberikan pemahaman gitu loh ke nyokap gue kalau ini bukan hal yang baru, ini tuh udah common gitu loh. Ini tuh udah bukan, lu udah gak bisa bilang ini kayak aib. Gini, kalau misalkan aib artinya kan tetangga lu semua clean, gak pernah kena, ya kan? Itu. Tapi ini kan common dan lu juga gak akan pernah tahu apakah tetangga lu itu selalu sehat kah? Atau memang udah pernah kena sebelumnya dan lu juga nggak tahu dia kena di varian yang mana nih, gelombang yang mana gitu. Udah tuh ngobrol-ngobrol, hasil tes gue keluar. Nah ini hasil tesnya. Ini punya nyokap gue yang pertama, ini punya bokap gue, punya adik gue, ini punya gue. Di hari itu nyokap gue dinyatakan positif COVID. Garisnya ada 2, bokap gue, adik gue dan gue 1. Kita negatif bertiga ya. Pas orangnya udah pulang, terus hening sejadi-jadinya. Gue sama adik gue di atas, nggak turun-turun, jarang. Kalaupun turun selalu pakai masker juga. Dan semua yang ada di rumah selalu pakai masker sejak tanggal 13-nya. Terus berlalulah di hari Senin itu ya. Terus ke tanggal 15, gue ke kantor. Kenapa gue harus ke kantor? Karena memang ada sesuatu yang urgent yang memang gue harus lakukan di kantor. Dan gue juga nggak mau terlalu merepotkan orang. Dari why gue gue ke kantor. Toh tes antigen gue negatif dan tidak ada simptoms apapun yang gue rasakan, mau itu flu, batuk, atau tenggorokan gue mulai sakit atau apalah pusing apa segala macam, diare gitu. Gue nggak ada sama sekali. Gue sehat walafiat di hari itu sampai di tanggal 15. Oke? Pas tanggal 16 pagi gue bangun, gue ambil sarapan ya, gue denger bokap gue kalau nggak salah lagi di teras apa lagi di mana, pokoknya gue denger suara dia batuk dan flu. Itu gue kayak oh my god, jangan papa udah kena nih. Gue pengen memastikan, maksudnya mau antigen lagi apa enggak. Kalau misalnya mau antigen lagi, gue bookingin gitu loh. Cuman di satu sisi gue kesel gitu loh, karena yang di awal tadi pas tanggal 14 itu aja mau dites antigen doang, gak mau gitu. Dan I had enough drama ya. Mohon maaf tapi cukup buat gue drama apapun itu. Jadi gue meminimalisir itu dengan tidak bertanya lagi. Jadi gue berasumsi aja. Gue gak tahu ya ini kesalahan gue atau enggak. Cuman gue berasumsi aja kalau mereka masih satu kamar, gitu loh, tetep ya udah sekamar, ya udah gitu. Jadi yang ada di kepala gue, mereka sekamar pasti kena gitu, nggak mungkin enggak gitu kan. Terus gue mau tes lagi, nggak perlu gue rasa dengan drama yang kemarin, buat gue udah cukup. Lihat aja dari simptomsnya. Terus hari berikutnya di tanggal 17 pagi pas gue bangun, again adik gue tiba-tiba langsung bilang, lu jangan deket-deket gue. Hah? Kan gue bingung ya, gue baru bangun. Apa ini? Terus gue tanya, kenapa? Gue batuk. Itu gue yang kayak, aduh pusing banget gue. Tadinya level stres gue segini nih, itu level stres gue langsung yang naik. Tiba-tiba itu kayak, gue kalau punya darah tinggi, itu darah tinggi gue langsung tensi gue naik. Gue bilang, ya udah, lu tes antigen. Pokoknya intinya dia di hari itu tes antigen, terus hasilnya malam itu keluar dan mengejutkan sekali karena ternyata hasilnya adalah positif. Udah tuh, pas tahu adik gue positif, kayak gimana sih? At that time, gila, ini tuh cepet gitu ya, nyebarnya tuh cepet.
Sementara gue sama adik gue itu kan kayak bener-bener jarang turun ke bawah. Turun ke bawah tuh cuman untuk ngambil makan, itu pun kita juga pakai sendok masing-masing, alat makan masing-masing yang tidak tercampur di rak piring di bawah, dan selalu pakai masker dan jaga jarak gitu. Kayak kok bisa? Dan gue tuh sama adik gue selalu semprot disinfektan di ruangan. Bahkan kita keluar kita keluar kamar pun itu disemprot. Itu terus gue bingung, ini virus tuh di mana? Kayak kesel gak sih? Terus oke, anyway, udah tuh. Jadi ada satu temen gue kirimin link ke gue kalau misalkan orang kena tuh lu bisa cek dapat obat gratis tuh di mana, gini. Apa sih namanya? Gue lupa, nanti gue tampilin di sini ya. Ini bisa jadi referensi kalian juga untuk yang memang lagi sakit, lagi berjuang untuk sembuh, atau misalkan memang kalian baru kena. Ini bisa jadi referensi kalian bisa cek di sini. Kalau misalkan memang kalian antigen atau PCR di tempat di rumah sakit yang memang terdaftar di sini, kalian seharusnya bisa mendapatkan obat gratis. Kalian tuh seharusnya juga menerima WhatsApp dari Kemenkes yang ada centang birunya, biru apa hijau gitu, gue lupa deh. Pokoknya WhatsApp resminya mereka. Terus gue cek Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, ada di situ. Cuman anehnya KTP adik gue tidak terdaftar di situ. Apa karena delay aja kali ya? Enggak langsung saat itu datanya tuh ke refresh gitu, update. Ya udah, gue cuma berpikir quick actionnya aja. Ya udah, minum aja obat batuk atau apa yang lo perluin. Gue cuma bilang take care of yourself. If you need anything, please do let me know. Kalau misalkan lo nggak bisa mendapatkan sesuatu, entah obat, apa vitamin gitu, just let me know gitu loh. I will help. Karena apa ya? Satu-satunya orang yang masih sehat di rumah itu gue. Dan gue langsung berpikir gini, apa gue aja yang cabut dari rumah? Maksudnya menyelamatkan satu orang karena 3 udah kena. Just in case something happen, gue masih sehat dan gue bisa membantu, gue yang bisa gerak. Cuman gue mikir lagi, orang yang paling dekat banget sama gue, which is adik gue, ini kena. Gue nggak setega itu untuk meninggalkan. Aduh, dia lagi kena, dia sakit, kayak gue harus ada di rumah. Whatever happen, that's it. Kayak if you know what I feel, itu campur aduk. Gue bingung banget. Masih di tanggal 17-nya itu, di hari Kamis, gue besok mau PCR deh. Karena gue bener-bener yang close contact sama adik gue, which is adik gue baru dites dan dia positif. Di malam itu juga gue berpikir, gue sekalian imun booster aja deh. Imun booster ya, bukan yang vaksin booster. Kalau vaksin booster itu gue udah vaksin booster di tanggal 28 Januari. Karena tiket yang ketiga vaksin booster itu gue udah keluar. Jadi gue udah vaksin di tanggal 28 Januari. Terus, you know what? Di hari Jumatnya, pada saat gue bangun, ini sucks banget sih. Gue bangun dengan keadaan nggak enak badan. Di antara hidung sama tenggorokan, itu apa sih? Kayak di antara amandel lo itu sakitnya minta ampun. Di sini gue nih, kalau misalkan gue tekan gini, itu tuh sakit kayak udah tanda-tanda mau batuk. Terus hidung gue mulai gatel-gatel. Kayak, aduh nih gue tahu nih gue nih udah mau flu. Kepala gue pusing, badan gue anget. Aduh, gue udah lemes. Terus gue on the way langsung ke rumah sakit. Sepanjang jalan gue tuh mikir gini, why on earth ini bisa kebetulan banget gue semalam booking untuk PCR dan imun booster. Kenapa bisa se-coincidence itu? Ini tuh kayak coincidence yang se-coincidence di hari dimana gue mau tes. Itu gue langsung gak enak badan. Ngerti gak sih? Gue gak tahu ini namanya sugesti atau apa. Pokoknya that was happen. Terus kalimat yang terlintas di kepala gue dan selalu gue ulang-ulang itu hanya kayak gue nyerah deh. 3 orang lawan 1 orang itu kayak sebanyak apapun vitamin, imun, apalah yang ada di tubuh lu tetap tinggal di satu rumah itu yang mana isinya semua orang kena positif COVID. Soon or later lu pasti akan kena. Udah, gue pasrah aja udah baik gitu. Apapun hasilnya ya udah gue terima. Sekalipun kan ini intinya bukan salah gue ya. Kayak gue prokes. Oh, come on. Adik gue prokes, tiba-tiba kena. Itu kayak fucked up banget, you know what I mean? Perkara orang yang nggak percaya sama COVID. Anyway, udah kelar PCR, gue langsung imun booster. Terus udah beres dari Omni, udah gue langsung pulang. Gue nungguin hasilnya. Itu kan hasilnya itu akan keluar di tanggal 19, ya kan? Terus gue sepanjang hari itu udah kayak lemesnya tuh dalam artian bukan lemes karena gak enak badan doang, tapi gue juga lemes karena kepikiran,
anjay hasil tes gue apa nih, negatif atau positif. Terus sisi yang lain, aduh ya udah lu pasrah aja, careless, lu juga pasti akan positif. Secara lu tinggal di rumah yang positif semua, lu pasti akan kena dan lu punya gejala. Jadi kayak berdebat aja gitu kepala gue emang. Gue cuma pengen tahu hasilnya tuh apa gitu loh. At the very least, sekalipun hasilnya adalah positif, gue tenang dan gue tahu nggak uring-uringan gitu loh. Jadi gue tahu langkah gue tuh harus ngapain, gue harus lewat hari 19 nih, pagi nggak ada, belum ada hasil, siang belum ada hasil juga, sampai di jam 5 sore gue iseng lah ngecek Peduli Lindungi gue, jreng jreng, peduli lindungi sampai belibet ngomongnya gue. Peduli Lindungi gue for the first time in my life warnanya hitam, guys. Game over. Oke, ini end game over, I'm done. Sedih banget. Gue langsung ngecek ke email gue karena kan gue tuh bilang tolong nanti hasilnya dikirimkan ke email saya dan update di Peduli Lindungi. Terus gue cek lah, ini dia hasilnya. Jadi CT gue tuh sekian. Puji Tuhan CT gue nggak terlalu parah, maksudnya nggak yang serendah orang-orang, karena kan ada orang-orang yang sampai parah banget. CT itu kan menilai level lu tuh berapa banyak virus yang ada di tubuh lo ya kan. Nggak separah orang-orang yang sampai 16,3 malahan ada gitu kan, sampai gimana banget gitu. Sampai memang dia harus dilarikan ke rumah sakit. Untuk kurang lebih 30 sampai 45 menit apa ada kali gue sejam. Itu gue kayak cuman gue diem, terus gue googling what I have to do if the result is positive. Terus gimana caranya gue dapetin obat. Pokoknya itu semua, itu gue diem gitu kayak. Setelah gue googling, hal yang pertama kali gue lakukan itu adalah gue kasih kabar ke temen gue. Karena pas sepanjang jalan yang habis dari tes itu gue sempet teleponan. Gue kasih kabar ke teman-teman gue kasih kabar ke orang kantor, terus gue lanjutin googling lagi, terus gue juga harus balesin chat satu persatu, terus gue harus balesin chat di WhatsApp, di Instagram, di mana, di email, mind blowing banget, gue nangis. Pokoknya sepanjang sambil gue melakukan sesuatu itu gue cuma bisa nangis. Kenapa? Karena kayak gila ya. Akhirnya gue kena 2020 pertengahan baru tuh heboh di Indonesia. Kan awalnya kan sempet tuh Indonesia nggak akan kena yang namanya COVID pemerintah. Terus baru ada yang namanya lockdown, bukan lockdown sih, lebih ke PPKM, WFH dan lain-lain sebagainya gitu kan. Gue bisa melewati itu. Terus masuk ke 2021, gue juga bisa tuh melewati itu sekalipun ada beberapa temen-temen dan orang terdekat gue pada saat itu kena gitu. Cuman gue bisa lewat dari situ, Terus sekarang udah gitu bukan kesalahan gue kena. Capek ngomong. Terus gue bingung, gue tes di tempat yang nggak terdaftar di link yang tadi gue kasih tuh. I have no idea at all apa obat yang harus gue minum. Akhirnya, muncullah ide. Gue chat lah dari Halodoc. Dok, saya gejalanya gini. Kalau misalkan masih ada chatnya akan gue taruh di sini. Tapi kalau misalkan nggak ada ya udah. Ya, ini gue ceritain aja. Jadi di hari gue dinyatakan positif COVID, itu simptoms yang gue rasakan adalah batuk, itu udah pasti. Flu-nya itu bukan flu yang menggumpal gitu, enggak. Tapi ini yang kayak cair, ngocor aja gitu, kayak air keran, deres aja gitu. Terus pada saat gue nelen itu sakit. Terus badan gue demam. Terus udah gitu badan gue pegel-pegel, kayak abis nge-gym gitu, cuman kayak lebih capek. Gimana sih? Capek, pegel, lu nggak ngapa-ngapainnya pegel gitu. Terus pusing. Itu simptomsnya ya. Gue buka lah Halodoc, gue chat, dok, saya baru dinyatakan positif COVID per hari ini dan gejalanya ini. Saya mau tanya obat apa yang harus saya minum. Terus dia bilang, oh kamu gejalanya ringan, gini. Jadi obatnya adalah ini, udah saya resepkan. Kalau nggak salah dia sempet nanya ya, gue lupa. Gue udah dapet resep dokter atau belum. Terus intinya gue bilang gue nggak ada resep, jadi tolong diresepin obat apa yang harus gue minum. Terus habis itu diresepin lah sama dokternya. Jeng. Ini dia nih obatnya. You know what? Ini obatnya mahal banget. Ini mahal banget, geng. Yang bikin mahal itu adalah antivirus.
Karena itu gue ngechatnya malam, udah di atas jam 8-an, ya udah, so I decided to buy it tomorrow morning. Tanggal 20 di hari Minggu pagi setelah gue sarapan, gue langsung tebus si resepnya itu, beli obatnya langsung dari aplikasi. Obatnya itu apa aja? Ini. Kurang lebih kayak begini. Ini tuh juga udah pernah gue posting di TikTok. Gue sudah melewati gejala yang parah banget, which is batuknya itu parah banget. Dan flu-nya juga udah hilang. Flu itu lebih cepet berhenti di gue. Kalau demam tuh masih kayak, tapi demamnya itu timbul tenggelam. Batuknya itu yang lebih parah. Awal yang cuman gatel-gatel doang, lama-lama dia berdahak, terus gatal-gatal lagi, nggak berdahak, batuk kering, terus batuk berdahak lagi, batuk kering lagi, batuk berdahak lagi. Capek gue. Itu kayak lama banget sih nih batuk, pusing gue. Plus di saat itu, ini combo banget ya. By the time gue dinyatakan positif COVID, a day after, which is besokannya, itu di tanggal 20-nya itu tuh pas gue nebus obat, gue menstruasi. Why? Itu gue lemes banget. Obat yang kalian terima itu akan beda-beda, tergantung dari gejalanya apa. Kalau misalkan gejala kalian ringan, kayak gue, kurang lebih obat yang akan kalian minum adalah yang kayak tadi. Nah, kalau misalkan kalian, ini yang lagi nonton, mengalami hal itu, tapi udah sembuh ya, udah melewati fase itu, boleh dong tolong komen di bawah, karena gue pengen tahu sesignifikan apa obat yang kalian terima gitu loh, perbedaannya dengan gejala yang ringan. Apakah antivirus yang kalian minum itu sama kayak gue, atau misalkan jauh banget nih bedanya gitu, gue pengen tahu ya. Terus aktivitas gue hari demi hari kurang lebih seperti ini. Ini juga udah sempet gue posting di TikTok dan Instagramnya The Sims. Terus ya udah kayak gitu, hari demi hari gue nyariin matahari setiap pagi gitu, tapi ternyata nggak ada. Cuman gue kebantu vitamin D dari ya vitamin kapsul itu yang gue minum, bukan dari matahari langsung gitu, karena ya emang nggak ada. Gue tuh jarang banget ketemu matahari. Matahari nggak nyampe Tambun nih gue rasa nih. Ternyata enggak, rata di mana-mana matahari tuh jarang banget. Sepagi apapun lu bangun, itu tuh jarang banget. Pun kalau misalkan ada, itu kayak cuman nongol, hilang, kayak gitu, kayak geges banget kan di matahari. So ya, that's it. Itu kronologinya, dan kurang lebih seperti itu cerita COVID journey gue. Apa sih ini? Sampai sini aja gue rasa pillow talk gue, sharing sessionnya. Maaf kalau misalkan ini kelamaan, karena I just wanna show you guys how I felt. Lebih ke marah dan kecewa, karena balik lagi gue bilang berkali-kali, gue dan adik gue prokes ketat itu. Why on earth gue harus kena karena kelalaian seseorang, abainya seseorang, yang mana orang itu adalah orang yang tinggal di satu rumah gue. Udah gitu, udah terinfeksi, masih yang susah gitu loh dikasih tahu. Dan aduh gue capek deh, pokoknya ngomong gitu gue capek. Intinya sekarang gue tuh cuma pengen bilang kepada orang tua di luar sana, atau misalkan kalian belum menjadi orang tua, masih anak-anak muda seumuran gue atau di bawah gue justru, sekalipun kalian itu tidak percaya sama adanya yang namanya COVID, boleh nggak bersikap egois? Itu aja. Terutama jika kalian itu naik transportasi umum. Karena gini, me personally itu masih naik transportasi umum, which is kereta. Dan dari kejadian ini, gue tuh mulai makin berpikir gitu loh, jangan-jangan orang yang kayak nyokap gue ini tuh banyak kesebar dimanapun, di penjuru dunia manapun, yang menyebabkan COVID di dunia nggak beres-beres. Terlepas dari yang namanya konspirasi apapun itu, pemerintah berjualan, berdagang dengan rakyatnya. Kalaupun lo nggak percaya, jangan terlalu egois. Intinya itu, jangan egois. Dari why, percaya nggak percaya, gue prokes, titik. Ternyata prokes gue bertepuk sebelah tangan. Sama orang tua lagi. Gue udah sampai loss of words, kayak gue bingung, gue harus ngomong kayak gimana lagi untuk membuat para orang tua ini tuh memahami. Gue menjaga lo harus bisa menjaga gue juga, ngerti gak sih? Udah, pokoknya intinya itu satu. Terus yang kedua, untuk kalian yang lagi sakit, masih berjuang untuk sehat, semoga cepat sembuh, semoga cepat terselesaikan dengan baik ya. Terus yang ketiga, sekalipun nanti kalian sudah dinyatakan negatif dan sudah bisa beraktivitas lagi seperti biasa, kayak gue dinyatakan negatif itu di hari ke-12, which is di tanggal 2 Maret kemarin. Gue PCR bareng sama adik gue, home service. Gue PCR pagi, malamnya udah beres. Dan udah masuk juga ke
ke Peduli Lindungi gue, ini dia, gue sudah dinyatakan negatif dan bisa beraktivitas seperti biasa. But then again, yang sudah seperti gue, tolong untuk tetap prokes. Dan yang satu hal yang paling penting ya, jangan melakukan kesalahan seperti yang gue lakukan. Apakah itu adalah pastikan kalian prokes diikuti dengan satu rumah kalian. Jadi kayak kalian kompak, jangan sampai lu sendiri sebatang kara nih yang prokes, atau cuma ada 2 orang yang prokes. To be honest ya, menurut gue Omicron itu tuh kayak virus zombie, lu ngerti gak sih? Tahu kan lu film zombie? Itu nyebarnya tuh cepet banget. Sekalipun simptomnya tuh cuma kayak orang flu, batuk, sakit, you need to bed rest, etc. Tapi kayak virus zombie serem banget, cepat nyebar gitu. Kayak gitu, serem banget. Lu harus tetap prokes karena tidak menutup kemungkinan ketika kalian udah kena, nih kayak gue nih, gue udah kena, like finally gue kena, gue ulangin lagi. Di kemudian hari gue bisa kena, kalau misalkan COVID masih ada, entah akan bermutasi seperti apa dia, entah akan ada tronton, whatever. Di momen itu gue kena lagi, itu bisa jadi kalau gue nggak prokes, nggak ketat gitu prokes gue. Bisa jadi, nggak menutup kemungkinan, karena teman-teman gue dan beberapa orang yang gue googling, gue lihat, cek gitu di media sosial, dia udah kena di varian sebelumnya, terus dia kena lagi. Itu kan kayak, wow, serem banget gitu loh. Yang keempat, kalau misalkan kalian sama sekali belum vaksin 1-2, please cepetan vaksin. Daftarnya sekarang udah gampang ya, why on earth lo nggak mau vaksin sih, aneh banget. Kenapa aneh? Karena menurut gue, symptoms yang gue dapatkan nggak separah orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena tanggal 28 Januari itu gue tuh udah vaksin booster. Jadi kayak ada shield, ada antibody yang terbentuk dari si vaksinnya. Belum lagi gue udah imun booster, itu kayak ada shield tersendiri di badan gue, yang mana begitu virus itu ada di gue nggak langsung yang secepat itu. Jangan sampai lu harus kena dulu baru lu percaya sama yang adanya COVID itu tuh, lu baru percaya. Kayak ingat kan pepatah sedia payung sebelum hujan? Ini tuh lebih ke persiapkan antibody lu sebelum lu tuh terkena virus. Paham ya maksud gue? Terus jangan terlalu gampang percaya sama yang namanya hoax ya. Ini juga penting untuk para orang tua. Kalau ada grup WhatsApp, family group, atau grup kantor gitu ya, jangan gampang kemakan hoax, karena ini fatal akibatnya. Kayak gue sekarang, fatal kan akibatnya satu rumah kena. That's not good. Oke? Gue berharap kalian bisa mendapatkan sesuatu gitu ya, ada nilai positif, nilai yang baik dari Pillow Talk gue kali ini, sharing session gue. Semoga bisa dijadikan pelajaran juga untuk kalian ya. Jangan sampai dapet permasalahan yang sama kayak yang gue alamin, karena ini ada yang namanya short term, ada yang namanya long termnya. Kalau gue nggak aware dengan brain fog ini, gue nggak akan pernah tahu gimana cara mengatasinya. Brain fog itu apa? Ini brain fog ya. Ini gue kasih tau singkatnya nih. Ini efek long term yang kurang lebih 3 bulanan akan dialami oleh para penyintas survivor COVID. Okay, so that's it. Thank you for watching. Thank you for listening. Thank you juga untuk yang gak nge-skip. I do appreciate that. So yeah. Thank you so much for watching, and I hope you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, please klik like-nya, share ke seluruh social media yang kalian punya, and also be our friends, me and my sister, on our social media. Gampang banget, at The Sims, ini udah ada. Dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video kita yang seru selanjutnya, yang akan tayang setiap hari Sabtu. Stay safe, stay healthy, stay happy, and I'll see you soon. Bye!